Pertemuan ke-10 ini akan kita mulai dengan membahas mengenai konsorsium pelaksana proyek pengembangan e-government. Hampir setiap implementasi proyek e-government pasti akan melibatkan sebuah konsorsium atau gabungan dari berbagai pihak yang akan bermitra dengan pemerintah. Konsorsium pelaksana proyek pengembangan e-government ini harus terdiri dari berbagai pihak yang tidak saja saling bekerja sama untuk membangun aplikasi yang ada, namun lebih jauh lagi adalah harus saling melengkapi sehingga implementasi yang ada dapat terus berkesinambungan untuk jangka waktu yang panjang. Secara prinsip, paling tidak sebuah konsorsium proyek pengembangan e-government harus terdiri dari 4 kalangan, yaitu pemerintah, kemudian perguruan tinggi, industri swasta, dan lembaga non-komersial atau NGO. Yang pertama adalah pemerintah. Pihak pertama tentu saja ya pemerintah itu sendiri, baik yang berada di tingkat pusat maupun tingkat daerah. Nah, sebagai stakeholder utama dari e-government, maka peran pemerintah dalam konsorsium e-government, pengembangan e-government adalah sebagai pihak yang menentukan tujuan, kebijakan, standar, dan pola kerjasama. Tentu saja hal ini yang berkaitan dengan perencanaan, penerapan, dan pengembangan konsep e-government. Sehingga dengan kata lain, pemerintah memiliki kewajiban untuk membentuk sebuah lingkungan yang kondusif sehingga implementasi sistem e-government dapat terlaksana dengan baik. Batasan dan program konsorsium sangat bergantung pada pihak pemerintah yang harus secara jelas mendefinisikan kebutuhan dan objektif atau tujuan yang ingin dicapai melalui berbagai program e-government. Pihak yang kedua adalah perguruan tinggi. Perguruan tinggi merupakan pusat dari tenaga ahli dan juga ilmu pengetahuan di berbagai bidang dalam sebuah negara. Melalui institusi inilah maka diciptakan berbagai solusi teknologi maupun teori manajemen yang berkaitan dengan hal-hal yang dibutuhkan untuk penerapan e-government. Sebagai lembaga yang independen, yang memiliki tugas utama untuk menyelenggarakan pendidikan, pengajaran, dan penelitian, maka perguruan tinggi dapat menyusun kurikulum maupun jenis riset yang diperlukan berdasarkan kebutuhan dari pemerintah yang ingin mengimplementasikan sebuah konsep e-government tertentu. Intinya adalah bahwa perguruan tinggi dapat menghasilkan produk-produk terapan yang dapat secara langsung digunakan oleh konsorsium dalam rangka mengimplementasikan berbagai inisiatif e-government. Hasil studi dari perguruan tinggi ini tentu saja diharapkan dapat menghasilkan teori-teori maupun kerangka konsep yang dapat membantu konsorsium dalam melaksanakan pekerjaannya. Yang ketiga adalah industri swasta. Hasil riset dari perguruan tinggi biasanya akan dibeli dan juga dikembangkan oleh industri untuk menghasilkan beragam produk teknologi informasi yang secara massal akan diproduksi dan diperdagangkan ke berbagai pihak yang membutuhkan. Nah, konsorsium sangat membutuhkan keberadaan dan keterlibatan pihak ini karena selain mereka memiliki entity yang paling tinggi dalam mengetahui mengenai berbagai produk teknologi informasi yang diperlukan oleh e-government, seringkali konsorsium membutuhkan investasi dari pihak lain untuk membiayai proyek e-government. Nah, maka perlu diperhatikan bahwa akan terdapat lebih dari satu vendor swasta yang kerap dilibatkan dalam proyek implementasi e-government, melihat banyaknya jenis perangkat keras maupun perangkat lunak yang dibutuhkan.
Yang keempat adalah lembaga non-komersial. Nah, pihak keempat ini juga harus dilibatkan, yaitu berbagai lembaga non-komersial, semacam lembaga swadaya masyarakat atau LSM, kemudian yayasan, perhimpunan, asosiasi, dan institusi non-profit lainnya yang berfungsi sebagai pemantau dan evaluator dari proyek e-government yang berjalan. Keberadaan pihak ini sangatlah diperlukan agar kinerja konsorsium ada yang memonitor, mengontrol, dan menilai. Tanpa adanya pihak ini, maka seringkali pemerintah bersama dengan mitranya menganggap bahwa inisiatif program e-government akan berjalan dengan baik. Padahal berdasarkan data dan informasi yang dikumpulkan oleh lembaga non-komersial, masyarakat mungkin sama sekali belum memperoleh manfaat apapun dari program e-government yang telah diimplementasikan. Nah, di sisi lain, keberadaan lembaga non-komersial ini juga sangat menguntungkan bagi konsorsium, terutama dengan memanfaatkan mereka sebagai juru kampanye atau public relation serta marketer yang baik bagi berbagai program atau proyek e-government yang telah berhasil diimplementasikan. Sebagai kesimpulan, maka pemerintah harus menyadari bahwa bekerja sendiri bukanlah alternatif atau skenario yang terbaik untuk merencanakan dan mengembangkan berbagai proyek e-government. Di samping tidak memiliki seluruh sumber daya yang dibutuhkan, maka tugas utama pemerintah dalam konsep e-government adalah sebagai fasilitator yang dapat menggerakkan seluruh potensi yang ada di dalam sebuah negara agar dapat menuju ke sebuah lingkungan bernegara yang modern. Dengan adanya aliansi strategis dari berbagai pihak, maka dijamin bahwa probabilitas keberhasilan sebuah proyek e-government akan lebih tinggi dibandingkan dengan keputusan pemerintah yang diambil sendiri atau hanya melibatkan kalangan birokrat saja.